Saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini berhimpun, bersekutu, beribadah dalam setiap keluarga masing-masing GPDI Anugerah ya Tuhan. Kami menghargai, kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, karena firman-Mu yang menyatakan di mana ada 2 atau 3 orang bersekutu, berkumpul dalam nama Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati di rumah kami masing-masing persekutuan dan ibadah ini dengan merasakan pekerjaan firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami rindukan Roh Allah memimpin kami dan menyertai kami, mengurapi kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhir ibadah ini, agar nama Tuhan Yesus tetap kami puji dan kami muliakan sampai selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah pada saat ini dengan hati yang penuh gembira, sukacita, dan ucapan syukur tentunya, karena pemeliharaan Tuhan itu telah nyata dalam kehidupan kita. Nanti Ibu Gembala akan memimpin puji-pujian bagi kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan naikkan pujian pertama kita. Kami berkumpul memuji-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Allah, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Tetap kita masih berdiri, kita akan menyanyikan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di
diam di dalam rumah Tuhan. Saat ini kita diam di dalam rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya kita diam di dalam rumah Tuhan. Pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca firman Tuhan, kegiatan kita memang terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Ebenezer. Dia sudah memimpin saudara dan saya, memimpin kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, kejadian Tuhan itu dahsyat bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Haleluya. Masih kita berdiri. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tetap berdiri. Angkatlah hati kita, angkat tangan kita kepada Tuhan. Benar kau Allahku Ebenezer. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Dia berjanji, sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Satu kali lagi saudara. Amin. Hadirat-Mu ada bersama kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kita akan menyanyikan kurnya sekali lagi. Nanti Tisha akan pimpin di dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer,
dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Yesus untuk segala kasih karunia, berkat-Mu, rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru dari setiap pagi Tuhan kami boleh terima Yesus. Terima kasih Yesus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Kesehatan Tuhan yang hanya daripada-Mu ya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah melindungi kami dan memimpin kami ya Bapa hingga hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan isi kebenaran firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau mau sucikan dan lahirkan kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Yesus, yang kami perbuat sengaja ataupun yang tidak sengaja Tuhan, melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami ya Yesus. Sucikan Tuhan agar kami layak menerima firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami yang baik ya Yesus. Biarlah benih kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami yang baik, boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar firman-Mu saja ya Yesus. Biarlah kami juga boleh bersaksi Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, menjadi garam dan terang dunia ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Jamahlah hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan Tuhan, semuanya boleh berasal dari isi hati-Mu saja ya Yesus. Ya Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengikuti dari awal ya sampai saat ini, baik firman Tuhan maupun doa, saudara-saudaraku, ini semua merupakan satu rentetan dari apa yang kita akan dengar, yaitu kebenaran firman Allah bagi saudara dan saya di ibadah minggu ini. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara, mari kita ikuti firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius dalam suratan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar Timotius juga bisa menyampaikan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, yang dilayani oleh Timotius pada saat itu. Bagaimana jemaat Allah? Saudaraku, berbicara tentang jemaat Allah,
itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Untuk itu, mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-28. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus waktu di Efesus, saudaraku, dia menyatakan bahwa para penilik jemaat, para pemimpin jemaat atau para gembala itu harus menjaga seluruh kawanan domba. Yang disebut kawanan domba itu adalah yaitu jemaat Allah. Para pemimpin jemaat itu, gembala sidang itu, saudara, dipercayakan oleh Tuhan, ya, ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menggembalakan jemaat Allah. Dan jemaat Allah itu adalah yaitu jemaat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya kita disebut milik Allah, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai domba-domba dari Allah, jemaat Allah, saudara, yang ada di dalam dunia ini, sementara kita ada di atas muka bumi ini, kita berjemaat, kita beribadah di bawah pimpinan gembala sidang yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk memimpin jemaat Allah, mengenal Allah lebih dalam. Dan sebagai jemaat Allah, Rasul Paulus merindukan atau menginginkan, sebagaimana yang saudara dan saya tadi telah baca, kita ini di atas muka bumi, saudaraku, sebagai jemaat Tuhan, kita harus menjadi yaitu tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Rasul Paulus rindu mengunjungi kota Efesus dan bertemu dengan jemaat Allah, yaitu anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tapi dia katakan, kalau toh aku harus terlambat, tapi sudahlah, kamu harus tahu, kamu sudah mengetahuinya, bagaimana kamu harus hidup. Jadi gereja, jemaat Tuhan, orang percaya, umat pilihan Allah harus tahu, yaitu bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik bagi kita, karena saudara ada di dalam dunia ini bukan kebetulan. Saudara telah diciptakan oleh Tuhan dengan satu rencana yang sangat mulia dan sangat indah. Dan kita sebagai umat manusia yang bertumbuh dan berkembang sampai hari ini, saudaraku, tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Semua sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi ketahuilah saudara, bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus bagi kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa besarlah atau agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa? Kenapa ibadah kita begitu agung? Kenapa
ibadah kita begitu mulia? Karena ibadah kita itu berpusat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus saudara dan saya menjadi jemaat Allah. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa saudara dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun, kalau saudara tetap ada di dalam panggilan Tuhan, maka saudara itu jemaat Allah. Saudara itu milik Tuhan, milik Allah, yang mana Tuhan pelihara kita dan jaga kita, supaya melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Ada beberapa hal yang harus yaitu dinyatakan melalui jemaat Allah ini. Saudara, ya, jemaat Allah itu adalah umat pemercaya. Saudara dan saya adalah gereja, orang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan itu, karena Dia sudah menebus saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara harus ketahui, gereja, jemaat Allah, pemercaya itu harus menjadi dasar dari kebenaran Injil. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi firman Tuhan itu bertumbuh, berbunga dan berbuah di dalam kehidupan kita, yaitu melipat ganda di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi jemaat Tuhan harus membuahkan kebenaran, karena kita menerima kebenaran itu di dalam hati, di dalam tanah hati kita yang baik. Maka firman kebenaran itu akan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga sebagai gereja umat Tuhan atau jemaat Allah, saudara harus menyimpan firman itu di dalam hati saudara dan saya. Mazmur Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu itu aku simpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja harus mentaati kebenaran firman Allah, firman yang meneguhkan dalam hidupnya, sehingga firman yang tersimpan dalam hati itu, saudaraku, terjaga, terpelihara. Kita diterangi oleh firman Tuhan, jalan kita diberi petunjuk, diberi terang oleh firman Allah ini, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara harus menjadi dasar kebenaran di atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga gereja, yaitu harus memberitakan firman kehidupan itu. Saudara, bukan hanya menyimpan firman itu dalam hidupnya, bukan hanya menjadi satu kesaksian, tapi gereja itu harus memberitakan firman Allah. Amin. Gereja itu harus pergi. Dan saudara, di mana saudara melangkah, minta selalu pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya saudara dapat menyampaikan firman Tuhan, dan firman itu menghibur, ya saudara, menjadi jawaban bagi orang yang merindukannya. Itu sebabnya saudara harus memberitakan firman kehidupan ini. Di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-16, saya akan baca untuk saudara. Dalam surat Filipi pasal 2
ayatnya yang ke-16. Sambil berpegang kepada firman hidup, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berpegang kepada firman kehidupan. Dan firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya, yaitu firman kehidupan, itu harus kita beritakan. Ya, puji Tuhan, harus kita sampaikan. Dan juga kita harus membela firman itu, supaya agar firman itu boleh tetap, yaitu disampaikan, firman itu tetap diberitakan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi Rasul Paulus waktu ada di jemaat Filipi berkata bahwa aku di sini untuk memberita Injil. Mereka itu datang memberitakan Kristus karena kasih. Karena kasih saudara yang saudara telah nikmati dari Tuhan, maka saudara rindu untuk memberitakan Injil agar orang lain juga menjadi percaya dan menjadi milik Kristus. Jadi Rasul Paulus ada di Filipi katakan, aku ada di sini untuk membela Injil. Dia tetap mempertahankan Injil Kristus, Injil kebenaran itu. Dia tetap memberitakan dengan kawan-kawannya, baik Timotius, Silas, Titus, saudaraku yang bersama-sama dengan Paulus, ya, memberitakan Injil Yesus Kristus, membela Injil itu, supaya Injil itu tetap diberitakan dan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pemberitaan Injil itu. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja, jemaat Allah harus memberitakan Injil, ya, karena kita beritakan dengan kuasanya, ya, kuasanya dalam Roh Kudus. Ini kita menjadi saksi Kristus sebagai jemaat Allah di atas muka bumi ini. Saudara harus menjadi dasar kebenaran dan penopang kebenaran itu. Sebab itu mari saudara, kita menjadi saksi. Di dalam Kisah Rasul pasal 1, saya ingin membaca bagi saudara dan saya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima yaitu kuasa, dan kuasa itu turun dari Tuhan melalui Roh Kudus, di dalam ayat ini katakan, kamu akan menjadi saksi. Jadi gereja harus bersaksi. Gereja harus tetap dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, persekutuan di dalam firman-Nya, persekutuan dalam kasih-Nya, persekutuan dalam Roh Kudus, supaya kita memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Saudara harus menjadi gereja, menjadi penopang di atas muka bumi. Saudara harus menjadi dasar dari kebenaran itu. Karena Tuhan mau bekerja melalui saudara dan saya. Itu sebabnya gereja Tuhan bukan hanya berpangku tangan, tapi gereja Tuhan harus aktif. Gereja Tuhan harus bekerja, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, dan memberitakan firman Allah itu kepada sesamanya, supaya banyak orang
yang menjadi percaya dan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasal 16, di sana berkata bahwa pemberitaan Injil itu harus murid-muridnya harus pergi, dan saudara, dan dalam pemberitaan firman Tuhan itu Tuhan turut bekerja, ya, dengan mengadakan kuasa, tanda-tanda ajaib dan mujizat untuk meneguhkan firman yang diberitakan itu. Karena rasul-rasul ini pergi dengan kuasa, ya, pergi, mereka mengalami dulu, yaitu di mana pembaptisan Roh Kudus dalam hidupnya. Lalu mereka pergi untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, kepada dunia ini. Saudara, di dalam ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid ini sebagai amanat agung, ini sebagai perintah dari Tuhan, yaitu untuk pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang percaya. Tuhan menyertai pemberitaan Injil itu dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat dan kuasa yang dinyatakan, saudaraku, ya, luar biasa. Dan Tuhan melindungi, yaitu para rasul pada waktu itu yang memberitakan Injil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka yaitu tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara dan saya harus memberitakan Injil, ya, sebagai kebenaran Allah ke dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kepada saudara dan saya dengan firman Tuhan yang Paulus nyatakan kepada Timotius dalam suratan Timotius pasal 3 tadi, dengan jelas bagaimana saudara harus hidup. Saudara punya tugas, saudara punya kewajiban, ya, yang harus kita lakukan, yaitu untuk menyatakan kebenaran Allah ke dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Kita adalah jemaat Allah. Kita dasar dan penopang dari kebenaran itu, yang diharapkan oleh Rasul Paulus sebagai jemaat Allah, yaitu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Saudaraku, sebagai keluarga Allah, kita menjadi satu kesaksian, kita memberitakan kabar kebenaran itu, firman Tuhan kepada dunia ini. Karena saudara memiliki rahasia ibadah yang agung, saudara memiliki rahasia ibadah yang sangat mulia, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang dari surga, ya, dalam dunia ini, dan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan sudah bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan dirinya dan naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Firman Allah tetap diberitakan sampai hari ini, dan sampai Tuhan kehendaki sejauh mana firman ini, saudaraku, diberitakan di atas muka bumi ini. Kalau sudah sampai
yaitu rencana Tuhan itu, sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 24. Saya ingin membaca bagi saudara sebagai ayat yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 12 berkata, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Injil, suatu berita yang amat penting, ditunggu oleh setiap manusia yang ada di hamparan muka bumi ini. Siapa yang pergi untuk memberitakan Injil? Yaitu gereja Tuhan, jemaat Allah, orang percaya yang menerima baptisan, yang menerima kepenuhan roh, di mana urapan Allah itu ada di atasnya. Dia akan pergi memberitakan Injil, dan Tuhan menyertai pemberitaan itu dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Kuasa Allah supaya orang melihat bahwa inilah berita dari Yesus Kristus Tuhan itu, dan Dia membela umatnya supaya banyak orang yang mengenal Dia dan percaya kepadanya dan diselamatkan. Saudaraku, pada akhir zaman ini akan banyak kedurhakaan, orang-orang yang melawan orang tua, orang banyak, yaitu orang-orang yang akan melawan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, dengan banyaknya kedurhakaan ini maka kasih akan menjadi tawar, kasih akan menjadi dingin, beku, tidak lagi cair. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan di hari-hari ini, saudaraku, di mana di masa-masa yaitu pandemi corona, ya, COVID-19 ini, mulai ada secercah harapan. Kalau saya melihat sudah mulai orang membangun, yaitu kebersamaan, membangun solidaritas, membangun untuk membagi satu sama lain, saling memberkati. Saudaraku, ini adalah pola hidup yang Tuhan ajarkan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3, pasal 4. Ya, sebagaimana kehidupan jemaat Allah di sana pada waktu itu. Jadi sekarang dipulihkan oleh Tuhan, di mana kebersamaan, ya, rasa gotong royong ini tinggi hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Jadi bukan kebetulan kalau Tuhan izinkan, saudaraku, yaitu COVID-19 ini terjadi di atas muka bumi. Tapi memang kita lihat makan banyak korban, banyak manusia yang meninggal, yang mati, saudara, karena virus ini. Tetapi puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amen. Tuhan melindungi dan menjaga kita. Amen. Dan kita tahu bahwa Tuhan ingin mengembalikan gerejanya, gereja yang bersatu, gereja yang berkumpul, saling memberkati, saling mengasihi, saling memperhatikan. Dan sekarang kita melihat kenyataan itu. Saudaraku, tidak bisa manusia sebagai makhluk sosial berdiri sendiri atau hidup sendiri. Dia memberikan satu sama lain. Tapi saya melihat dari hari ini mulai satu sama lain saling memperhatikan. Dan saya percaya kalau ada kesatuan hati di tengah-tengah jemaat Allah, di tengah-tengah gereja Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan akan nyata di tengah kita. Kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap bertahan sampai kesudahannya. Kita berpegang kepada kebenaran firman, firman kehidupan itu, kata Rasul Paulus. Dan kita tetap mempertahankan Injil Tuhan. Kita memberitakan Injil itu, kata Tuhan Yesus Kristus, bagi murid-muridnya dan juga bagi saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah. Tuhan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
Saya sering kali menyinggung, tidak ada berita yang paling penting dalam dunia ini kecuali Injil. Karena Injil, berita Yesus Kristus itu membawa pengharapan, memberikan kehidupan, memberikan jaminan dan pengampunan, kekudusan dan penebusan dalam bagi setiap orang. Itu sebabnya mari saudara, selagi ada waktu, saudara dapat merenungkan firman Allah, kebenaran firman Allah. Setia saudara di dalam merenungkan firman Tuhan itu. Haleluya. Saudara tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Bagaimanapun juga orang tidak bisa dipuaskan dengan perkara-perkara yang sifatnya lahiriah. Tapi ada, yaitu firman kehidupan. Dan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena manusia rohani memerlukan ini, saudara. Saudara dan saya bisa menikmati hadiratnya. Saudara bisa menikmati kuasanya. Saudara bisa menikmati firman-Nya, di mana saudara bersekutu dengan Dia. Saudara diam di rumah Tuhan. Saudara sekarang diam di rumah masing-masing, tapi saudara bisa menikmati firman Allah, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasanya, menikmati firman-Nya. Itu sebabnya saudara jangan putus asa. Hari esok selalu ada harapan, sebab Yesus hidup, Yesus Tuhan. Agunglah ibadah, rahasia ibadah kita, karena kita mengagungkan Dia, menyembah dan meninggikan Yesus Kristus di atas segala kalanya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih saudara. Saudara sudah memperhatikan di rumah masing-masing dan kita ada bersama saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Tetap semangat menjadi jemaat Allah, ya, pemercaya, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Mari kita ke pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, oh kekuatanku dan perlindungan bagiku. Mengangkat tanganku, aku berserah, ku nantikan yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi saudara, kita menyanyikan dengan mengangkat tangan hati, ya, mengangkat tangan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, kuat roh dan jiwaku.